Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul krisis takut akan Allah. Lewat tema pengajaran ini saya kasih bocoran saja dari depan. Saya ingin tunjukkan sama saudara bahwa yang namanya takut akan Allah. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan, dalam hidup kita punya yang namanya rasa takut akan Tuhan, rasa hormat akan Tuhan. Itu membuat yang namanya kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dalam konteks ini, kasih karunia Tuhan dari ayat yang kita baca itu bicara penyertaannya dalam hidup kita. Dia bekerja dalam hidup kita lewat kuasa kasih karunia dilepaskan. Dan itu kuasa kasih karunia-Nya bekerja dalam hidup kita, itu mesti ada yang namanya faktor ini, rasa takut akan Tuhan. Jadi di mana ada kasih karunia Allah bekerja di situ pasti ada takut akan Tuhan. Di mana ada takut akan Tuhan, di situ pasti ada kasih karunia Tuhan. Jadi dengan kata lain, kesimpulannya begini, takut akan Tuhan itu menjadi penyeimbang daripada kasih karunia Tuhan bekerja. Jadi kalau Anda rindu kasih karunia Tuhan, penyertaannya, kehadirannya, dia bekerja nyata dalam hidup kita, maka pemicunya, kuncinya adalah hidup masing-masing kita harus mempunyai yang namanya rasa takut akan Tuhan. Sebab rasa takut akan Tuhan dalam hidup kita itu menjadi pemicu kasih karunia-Nya selalu dilepaskan dalam keseharian kehidupan setiap kita. Ini inti daripada firman yang saya coba ajarkan sama saudara pagi ini. Di mana ada takut akan Tuhan, kasih karunia-Nya pasti bekerja. Kita baca ayatnya saudara ya. Ayat yang tidak asing saya sering ajarkan sama saudara. Tapi kita lihat kebenaran apa dari ayat ini yang kita bisa belajar dan sekaligus jadi berkat rohani buat setiap kita. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 3. Lalu kita langsung loncat di ayatnya yang ke-16 ya. Ayat 1 saya baca, lanjut saudara 2, 3-nya sama-sama, 16-nya juga lagi sama-sama ya. Keluaran 33 ayat 1 saya baca begini, kata firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Teruskan ayat yang kedua. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 3 sama-sama kita baca 2, 3. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat 16-nya sama-sama kita baca 2 dan 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Inti dari ayat yang barusan kita baca, saya sering sampaikan bahwa latar belakangnya, backgroundnya adalah Tuhan itu mau menarik kehadirannya secara langsung dari tengah-tengah umatnya. Makanya ayat kedua tadi dalam Keluaran pasal yang ke-33, Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk menghalau penduduk Kanaan. Mengutus malaikat. Ayat ketiga dikatakan begini, supaya Anda paham sedikit saya ulangi. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Lihat kalimat ini. Sebab dikatakan Tuhan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Kenapa? Tuhan menarik kehadirannya secara langsung.
Tuhan tidak mau gitu loh menyertai secara langsung umatnya, digantikan oleh malaikat. Jadi kalau saya bikin kalimat begini, aku gantikan kehadiranku, aku ganti dengan malaikat. Aku gak mau menyertai kamu secara langsung. Aku tidak mau hadir langsung di tengah-tengah umatku. Kenapa? Diganti sama malaikat. Ini jawabannya. Karena engkau ini dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan, membunuh engkau di tengah jalan. Tuhan katakan begini, aku gantikan dengan malaikat. Aku gak mau langsung menyertai umatku. Alasannya apa? Bangsa ini Israel, umat yang disayang Tuhan, disayang tapi gak ngerti. Diperhatikan Tuhan tapi gak ngerti gitu loh. Mereka itu dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Jangan-jangan aku akan binasakan mereka di tengah padang gurun. Karena tegar tengkuk. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, saudara, yang kata tegar tengkuk itu artinya bangsa yang bebal. Bangsa yang tidak bisa dinasehati. Kalau di dalam terjemahan bahasa Ibrani, tegar tengkuk itu disalin dengan kata hesef oref. Hesef oref itu artinya begini, seperti satu pasang lembu jantan yang sedang membajak di ladang. Sepasang lembu jantan dikasih kuk di lehernya. Sebatang kayu yang dibengkokin itu ditaruh di sepasang lembu jantan. Tujuannya apa? Supaya lembu jantan dua ini nurut dengan panduan komando dari si pembajak. Tapi Israel itu hesef oref, tegar tengkuk. Artinya apa? Mereka tidak nurut sama komandonya si pembajak. Tidak nurut sama instruksinya, nasihatnya Tuhan. Makanya ini bikin Tuhan marah. Udah dikasih kok, tujuannya apa? Nurut sama komando instruksinya Tuhan. Perintahnya Tuhan apa, nasihatnya Tuhan apa, harusnya nurut. Tapi Israel gak nurut. Inilah yang disebut hesef oref. Gak punya rasa hormat sama Tuhan. Gak punya di hati mereka rasa takut akan Tuhan. Mereka cuman maunya ditolong. Maunya cuman mereka yang ngalami mujizat, mau ngalami keajaibannya, tapi dasar fondasi hati mereka, sumber hati mereka, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa takut sama Tuhan. Maunya cuma ditolong. Bukankah bangsa Israel ini menggambarkan mayoritas kehidupan orang Kristen? Ada banyak kita datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, cuman mau pertolongannya. Cuman mau mujizatnya. Kita dekat-dekat sama Tuhan, memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Cuman mau mujizatnya dan kebaikannya. Tapi dasar sumber hati kita tidak ada rasa hormat, rasa kagum, rasa cinta akan Tuhan. Yang kita mau seperti Israel, cuman mau mujizat, cuman mau ditolong. Tapi di hati kita tidak ada takut, kagum, hormat sama Tuhan. Makanya ini bikin Tuhan marah. Ketiadaan rasa takut hesef oref akan Tuhan, ini membuat Tuhan marah sama mereka. Aku tidak mau lagi menyertai mereka secara langsung. Aku tidak mau lagi hadir menyertai mereka secara langsung. Aku tarik kehadiranku. Aku gantikan sama malaikat untuk hancurkan, kalahkan orang Kanaan. Tidak mau langsung. Makanya ketika Tuhan sampaikan itu, dia gantikan kehadirannya. Musa di ayat 16-nya langsung negosiasi dengan Tuhan. Saya baca sedikit saja ya. Di ayat 16 dikatakan begini. Dari manakah, ini Musa ngomong sama Tuhan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia. Dari awal saya udah kasih bocoran sama saudara. Di mana ada takut akan Allah, di situ pasti kasih karunia bekerja. Kasih karunia ini pemicunya. Takut akan Tuhan itu pemicunya. Takut akan Tuhan itu penyeimbangnya. Di mana ada rasa takut akan Tuhan, kasih karunia pasti bekerja. Di mana ada kasih karunia Allah yang begitu hebat bekerja, di situ pasti ada hidup namanya rasa takut akan Tuhan. Kalau tidak ada takut akan Tuhan, tidak mungkin kasih karunia dari Tuhan dilepaskan. Nah Musa ngomong sama Tuhan bahwa aku telah mendapat kasih. Dari mana gerangan akan diketahui, bangsa-bangsa tahu bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni diperjelas
aku dengan umatmu ini, umat Israel ini. Bukankah dikatakan apa? Karena engkau berjalan bersama dengan kami, engkau ini menyertai kami, engkau hadir secara langsung bekerja di tengah-tengah kami. Lalu dikatakan begini, sehingga kami, aku dan umatmu ini, umat Israel, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saya pernah ajarkan kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, itu membuat hidup kita berbeda dengan semua yang lain. Penyertaan Tuhan, jadi kasih karunia yang saya mau coba sampaikan sama saudara, itu bentuknya adalah kehadiran Tuhan secara langsung. Dia menyertai kita dalam hidup kita. Karena takut akan Tuhan itu ada. Nah, yang menarik, Tuhan mau menarik kasih karunia-Nya, kehadirannya. Kenapa? Tidak ada takut akan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan kehidupan bebal yang tidak ikut nasihat firman-Nya. Padahal kita sama-sama tahu yang namanya rasa takut akan Tuhan. Coba saya mulai saja dengan gambar ini biar lebih cepat ya. Dari kecil, dari sekolah minggu, kita sudah diajar oleh guru-guru sekolah minggu kita bahwa orang Kristen itu, kehidupan kita, itu adalah orang yang disertai Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang yang namanya disertai Tuhan, itu udah berurat akar di pikiran kita, berurat akar di hati kita. Kita sangat mengerti, kita merasa gini, kita adalah orang yang disertai Tuhan. Tuhan itu Immanuel dalam kehidupan kita. Itu udah berurat akar. Tapi sayangnya begini, menurut saya, penilaian saya, yang namanya penyertaan Tuhan itu hanya sebatas perasaan kita. Tanda-tanda, bukti-bukti, ciri-ciri penyertaan Tuhan dalam hidup kita kayaknya jangan-jangan tidak ada. Cuman sebatas saya merasa disertai Tuhan, tapi bukti penyertaan Tuhan itu sama sekali nggak ada. Misalnya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Misalnya hidup kita berubah gitu ya. Kita banyak mengalami hal-hal pertolongan Tuhan yang kita nggak sanggup disanggupkan. Itu kan ciri-ciri yang ya di permukaan lah. Tanda-tanda bahwa dia itu hadir, dia ada, dia menyertai kita. Tapi ciri itu, tanda itu nggak ada. Hanya sebatas merasa. Menurut saya ada banyak orang Kristen di dunia ini hanya sebatas merasa disertai Tuhan. Tetapi tanda penyertaan Tuhan sama sekali tidak ada. Nah ini kan ironis atau tragis ya menurut saya. Kekristenan hanya sebatas merasa disertai Tuhan. Alasannya apa sih? Coba saya tunjukkan gambar ini sama saudara. Mengapa penyertaan Tuhan itu sepertinya tidak membuat keadaan kita menjadi lebih baik? Kenapa? Karena kita cuma merasa gini loh. Perasaan kita ada penyertaan Tuhan. Tapi tanda-tanda itu nggak ada. Makanya yang terjadi begini. Keadaan kita tidak menjadi lebih baik. Nggak ada pertobatan. Hidupnya sama saja. Harusnya kalau kita disertai Tuhan. Ingat kata disertai, kalimat ini banyak dikenakan pada kehidupan Yusuf. Dalam beberapa hari ini, mulai dari hari Sabtu, Minggu, dan seterusnya, saya banyak mengajarkan saudara tentang kehidupan daripada seorang bernama Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang disertai Tuhan. Dan Anda lihat, tanda penyertaan Tuhan itu nyata. Meskipun masuk dalam lubang sumur, Tuhan sertai dia loh. Dalam keadaan kondisi gak enak, itu kalau dirangkaikan di orkestra sama Tuhan, ujungnya mendatangkan kebaikan. Muncul kebaikan, akhirnya kelihatan. Orang itu bisa lihat gitu loh. Orang sekitar Yusuf bisa merasakan, termasuk orang bernama Potifar. Orang ini budak, tapi Potifar bisa merasakan ada kehadiran Tuhan. Dia bisa melihat ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dia kerja ini, kerja itu berhasil. Tanda-tanda penyertaan. Itu Potifar seorang fasik gak kenal Tuhan, itu bisa lihat. Saya berdoa kepada Tuhan, saya berharap saudara yang lewat pengajaran ini, setiap kehidupan kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun kita berada, kalau profesi Anda adalah seorang bisnismen, Anda pengusaha, orang sekitarmu bisa melihat penyertaan Tuhan. Mereka lihat ada Tuhan hadir di hidupmu.
Engkau bisnis dengan teman join bisnismu. Engkau ketemu dengan rekan kerjamu. Orang merasa beda. Orang bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Orang ini kok lain ya. Orang ini beda ya sama teman bisnis yang lain. Orang teman bisnismu bisa merasakan sesuatu yang berbeda dengan kehidupanmu. Saya berdoa hari-hari ini yang ada dalam kehidupan kita. Sama dengan kita pelayan Tuhan atau kita semua orang Kristen. Orang bisa, kalau kita karyawan, atasan kita, pimpinan kita merasakan berbeda. Ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai bukti apa? Kasih karunia-Nya dilepaskan dalam hidup kita. Dan ini hanya bisa terjadi pada siapa? Orang yang di dasar hatinya, sumber hatinya, dalam kehidupan kesehariannya, punya yang namanya rasa takut akan Tuhan. Pasti ada penyertaan Tuhan. Pasti ada kasih karunia-Nya dilepaskan di situ. Orang bisa merasakan. Yusuf itu kehadirannya dirasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Potifar. Rasa betul gitu. Makanya seharusnya penyertaan Tuhan, kasih karunia-Nya itu membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Hidup kita diubahkan, ada pertobatan, kita ngalami yang namanya next level. Bukan berarti saya berkata penyertaan Tuhan tidak ada persoalan, tidak ada tantangan. Yusuf disertai Tuhan masuk lubang sumur kok. Jadi budak menderita di tanah Mesir kok. Tetapi selalu kita lihat ada sesuatu yang berbeda. Ada penyertaan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembali coba saya tunjukkan ayat yang tadi saudara ya. Membuat hidup kita berbeda. Temukan kembali ayat ini, bagian B saja setelah tanda tanya. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, penyertaan kehadiran Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami dikatakan, aku dengan umatmu ini, perhatikan kalimat ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Anda mesti percaya, firman Allah yang berkata, bukan saya berkata. Kalau ada penyertaan Tuhan, kalau ada kasih karunia Allah dalam bentuk Dia hadir menyertai kita secara langsung, hidup kita jadi berbeda. Orang lihat kita berbeda. Ada Tuhan, ada kuasanya, ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan gak ada masalah, ada masalah. Mungkin ada kesukaran, tapi orang selalu lihat ada pembelaan Tuhan ya. Harusnya dia habis gitu. Harusnya dia ancur terporok gak bisa bangkit. Tapi orang lihat beda, kok bisa dia ngalami ini? Itu karena tanda-tanda kehadiran Tuhan secara nyata. Ada keberbedaan. Saya mau bawa saudara pada bagian ini. Tetapi kenapa pada mayoritas kita hanya sebatas merasa saya disertai Tuhan. Tapi bukti penyertaan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Cuma sebatas merasa. Kenapa seperti itu? Jangan-jangan ini yang terjadi. Saya melihat karena ada banyak orang Kristen mungkin di antara kita. Kenapa karunia-Nya, penyertaannya nggak ada dalam hidup kita? Jangan-jangan karena ini alasannya. Krisis takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Sehingga orang hanya sebatas gini, merasa disertai. Kan dari kecil udah berurat akar dalam pikiran kita. Orang Kristen, anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, hidupnya disertai Tuhan. Dia Immanuel dalam hidup kita. Saya setuju. Tapi seringkali itu hanya sebatas perasaan. Cuma sekedar merasa disertai Tuhan. Tapi bukti penyertaan Tuhan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena hidup kita yang kita jalani keseharian itu krisis takut akan Tuhan. Krisis rasa hormat akan Tuhan. Saya ketika melihat ke toko buku rohani yang ada di Surabaya, yang saya nggak usah sebutkan namanya tokonya, yang tinggal di Jawa Timur Surabaya juga tahulah. Ada banyak sih toko buku rohani, tapi ada salah satu toko buku rohani yang saya suka kunjungi. Kadang saya cari beberapa referensi buku-buku rohani. Ketika saya coba baca buku rohani, coba cari-cari, saya jarang sekali menemukan tema buku, judul buku, isi buku yang khusus bicara tentang takut akan Tuhan. Termasuk koleksi buku-buku rohani yang saya punya di rumah. Saya juga cukup terkejut ya, ternyata saya baru sadar dari koleksi buku-buku rohani yang saya miliki, itu ternyata saya cuma punya satu saja, jangankan dua, satu saja buku tema yang isinya tentang mengajar takut akan Tuhan. Lainnya bicara mujizat, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan,
anugerah Tuhan. Dan seterusnya. Buku yang saya punya koleksi tentang takut akan Tuhan cuma satu saja. Itu pun buku yang sangat lama, cukup lama yang saya udah pernah beli puluhan tahun yang lalu. Saya udah lupa berapa puluh tahun yang lalu saya pernah punya buku ini. Ditulis sama seorang hamba Tuhan yang luar biasa bernama John Bevere. Diterjemahkan oleh Metanoia. John Bevere, Anda mungkin masih ada buku ini di toko buku rohani kalau masih ada. Karena buku lama ini yang saya tunjukkan sama saudara. Judulnya Takut Akan Tuhan. Salah satu kesaksian daripada hamba Tuhan bernama John Bevere atau orang memanggilnya John Bevere. Satu kali dia berkunjung ke penjara. Luar biasa ya, seorang hamba Tuhan yang besar. Tetapi masih rutin melakukan kunjungan penjara, mendoakan orang-orang di penjara. Saya pun masih melakukan ya kunjungan ke penjara dengan beberapa anak dewasa muda. Ya sebutan pelayanan diakonia di antara kami. Kadang kunjungan penjara, bawa makanan. Tiap tahun pasti ada itu, tiap bulan kegiatan seperti itu, saudari, kunjungan penjara. Bawa makanan, kasih pujian, ya bawa apalah sama mereka supaya mereka terima firman. Nah, John Bevere dalam salah satu kunjungannya ke penjara, dia bertemu dalam buku Takut Akan diceritakan dengan seorang hamba Tuhan yang sangat tenar di Amerika tahun 80-an. Ada seorang hamba Tuhan namanya Jim Bakker. Ada tulisan di situ, Pastor and Pioneer of Christian Television. Jadi pada tahun 80-an di Amerika ada seorang hamba Tuhan yang sangat ternama, sangat terkenal yang bernama Jim Bakker sama istrinya. Top lewat khotbah-khotbah pengajarannya banyak memberkati orang, banyak menginspirasi orang. Tiap hari dia muncul dengan khotbahnya di televisi di Amerika, membuat namanya top, membuat namanya tenar dan terkenal Jim Bakker. Tapi satu kali siapa sangka Jim Bakker, ya termasuk istrinya lah gitu kira-kira, terlibat satu skandal penggelapan pajak, masuk penjara. Ketika ngobrol, saling sharing dengan John Bevere, dalam pembicaraan itu John Bevere bertanya sama Jim Bakker, Jim, hamba Tuhan sekali beranda, hamba Tuhan yang rohaninya, imannya selevel Anda, kok bisa jatuh dalam dosa seperti ini? Anda tahu apa jawaban daripada Jim Bakker? Statementnya dia berkata seperti ini. Tulisannya mungkin kurang jelas karena saya cuma sekedar foto di bukunya. Ya, lalu saya coba tampilkan sama saudara. Makanya kurang agak kabur gitu. Saya cuma foto. Jim Bakker berkata begini, statementnya kepada John Bevere berkata begini. Saya mencintai Tuhan, tetapi saya tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Saya pribadi awalnya menolak pendapat ini. Saya pribadi awalnya kontra, tidak pro, tidak setuju dengan pandangan Jim Bakker yang mengatakan saya cinta Tuhan tetapi saya tidak hidup takut akan Tuhan. Mungkin beberapa saudara ketika mendengar statementnya Jim Bakker hamba Tuhan ini ada pun kontra. Harusnya orang cinta Tuhan gak begitu dong hidupnya. Anda mungkin berkata harusnya orang cinta Tuhan harusnya hidupnya takut akan Tuhan. Tapi kebalikannya Jim Bakker berkata begini, saya ini mencintai Tuhan tetapi saya tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Ketika saya coba merenung-renung yang dikatakan statementnya Jim Bakker, akhirnya saya bisa setuju juga. Akhirnya saya bisa sependapat juga ketika saya coba renungkan lebih mendalam. Saya pelajari kan kehidupan realitas sehari-hari orang Kristen di dunia termasuk kehidupan kita semua. Saya temukan bisa jadi loh. Orang yang mencintai Tuhan, cinta sama Tuhan, ternyata dalam dirinya gak takut akan Tuhan. Jadi cinta Tuhan gak jaminan mutu orang itu hidupnya takut akan Tuhan. Saya pernah melayani di satu persekutuan doa di Surabaya. Di Surabaya itu kan ada banyak persekutuan doa. Nah, salah satu persekutuan doa, jadi banyak anggota persekutuan doa itu ikut doa pagi di channel YouTube GSPD ini. Makanya saya sering diundang, ada banyak persekutuan doa di Surabaya. Nah, salah satunya ketika saya mengajar tentang pelajaran takut akan Tuhan,
Selesai ibadah, namanya persekutuan doa itu kan macam-macam interdenominasi gereja. Ada gereja ini, dari gereja ini. Nah salah satunya, selesai saya khotbah, ada seorang memperkenalkan dirinya, saya dari gereja Katolik Pak Pendeta. Pak Pendeta tadi katakan tentang hidup takut akan Tuhan. Menurut saya Pak Pendeta, semua orang Kristen takut akan Tuhan, katanya orang Katolik ini. Menurut saya, semua orang kalau ditanya, kamu takut akan Tuhan? Ya pasti semuanya jawab takut akan Tuhan. Saya pikir-pikir benar juga ya pendapat orang ini. Saudara kita dari Katolik. Kalau orang ditanya, kamu takut akan Tuhan gak? Pasti jawab, oh saya takut akan Tuhan. Tapi dengar baik saudara ya, kadang-kadang kita itu dalam hati kita merasa, oh saya takut akan Tuhan. Tapi kenyataannya belum tentu. Saya coba tunjukkan sama saudara. Sehingga takut akan Tuhan itu bukan cuma sekedar perasaan kita. Oh saya merasa takut akan Tuhan. Tetapi apakah benar-benar sungguh-sungguh hidup kita, hidup Anda, hidup saudara semua, hidup saya. Apakah benar dalam hati sanubari kita, batin kita, ini sungguh-sungguh benar takut akan Tuhan, atau sekedar perasaan kita saja? Oh saya merasa takut akan Tuhan kok. Apa sih takut akan Tuhan? Saya coba kasih definisi sama saudara ya. Takut akan Tuhan itu apa sih artinya, definisinya? Nih saya kasih tahu. Takut akan Tuhan artinya begini. Memandang Tuhan dengan sikap hati yang dipenuhi kekaguman dan penghormatan yang kudus, serta menghormatinya sebagai Tuhan. Jangan kita memandang Tuhannya sebagai Bapak saja. Oh Bapak itu baik, mengampuni saya. Kalau saya pandang dia sebagai Raja, pandang dia juga sebagai Tuhan. Karena kemuliaan, kekudusan, keagungan, dan kuasanya yang begitu besar. Jadi inilah takut akan Tuhan. Kita itu punya sikap hati, punya respon hati ketika memandang Tuhan itu dengan rasa kagum, dengan rasa hormat, disertai kekudusan. Kalau kita dalam ibadah doa pagi seperti ini saja, atau ibadah hari Minggu di gereja Anda masing-masing. Kalau waktu ibadah seperti ini atau ibadah hari Minggu di gereja, Anda nggak punya rasa respon hati kita, rasa kagum, rasa hormat, disertai kekudusan dengan kehadiran Tuhan. Dalam ibadah saja kita nggak ada rasa hormat, takut akan Tuhan. Apalagi di luar ibadah di tempat yang lain, saya jamin nggak ada takut akan Tuhan kita. Kadang dalam ibadah, apa yang kita buat? Kita nggak fokus pada ibadah. Kadang hari Minggu ibadah, sorry to say saya katakan, kadang kita main WhatsApp. Kadang saya dapati banyak hamba Tuhan di gerejanya katakan apa? Ada yang main game waktu main dengar firman, waktu memuji Tuhan gak serius. Kalau dalam ibadah saja kita tidak ada rasa kagum, rasa takut disertai kekudusan akan kehadiran Tuhan. Apalagi di luar ibadah, keseharian tidak ada kita rasa takut, rasa kudus akan kehadiran Tuhan. Dalam ibadah saja gak ada. Kalau dalam ibadah 1 jam seperti ini atau 1,5 jam hari Minggu atau 2 jam hari Minggu, tidak ada rasa takut akan Tuhan, bagaimana di luar ibadah? Itu kan ukuran saudara ya, itu kan parameter kita. Jadi ternyata saya ulang, rasa takut akan Tuhan itu definisinya adalah kita tuh sikap hati kita memandang Tuhan itu rasa kagum, rasa hormat, disertai rasa kekudusan. Dia itu ada dalam hidup kita. Dia itu bukan cuma Bapak kita loh. Dia Raja, dia Tuhan. Pandang dia seperti itu. Coba saudara lihat gambar ini supaya cukup waktunya. Saat ini menurut saya sedang terjadi krisis yang namanya ketaatan dan kekudusan dalam gereja Tuhan. Kita seringkali menganggap remeh. Kita seringkali rasa hormat kagum sama Tuhan kadang-kadang sudah mulai gak ada. Nah, hal inilah yang saya katakan kembali kepada awal pembukaan tadi. Kita cuma sebatas merasa kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Cuma kita sekadar merasa, oh Tuhan sertai saya. Padahal tanda penyertanya gak ada. Kalau rasa takut sama Tuhan gak ada, ya karunianya juga gak ada. Seringkali kita cuma meremehkan kok. Oh bikin dosa. Seringkali ya pengajaran kasih karunia, kita menangkapnya itu pemahamannya gak utuh. Kita seringkali berpikir ada kasih karunia Tuhan kok. Kalau salah nanti Tuhan ampuni. Tuhan kan tahu kekurangan saya. Saudara gini loh, dengar baik ya. Takut akan Tuhan itu bersandingan dengan namanya kasih karunia Tuhan.
Kasih karunia Tuhan itu kayak gas dalam mobil. Saya pernah ajarkan sama saudara. Kasih karunia itu kayak gas mobil. Kenceng, maju aja kasih karunia. Tapi ingat, takut akan Tuhan itu kayak rem. Rem yang pakem. Takut akan Tuhan seperti ini loh. Rem yang pakem sama kita. Jadi kalau kita begitu mulai melanggar, ada remnya takut akan Tuhan. Seringkali kita tidak utuh kok menangkap namanya kasih karunia, dan seolah-olah kita bisa berbuat apa saja, bikin dosa nggak apa-apa. Nah ini membuat rasa takut Tuhan nggak ada. Harusnya seimbang. Rasa takut akan Tuhan itu menjadi penyeimbang. Mungkin sedikit saya jelaskan lewat ayat ini ya saudara ya. Mungkin saya baca saja langsung ya supaya cukup waktunya. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Ini latar belakangnya orang Farisi mencoba menjebak Yesus ya dengan ahli Taurat. Nyodorkan seorang yang ketangkap baca berzina. Supaya cari-cari salahnya Yesus. Saya baca saja langsung. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jadi Yesus tanya sama ahli Taurat orang Farisi, semua orang Israel, siapa di antara kalian yang gak pernah berbuat dosa? Kalau ada gak berbuat dosa, nih ambil batu lempar sama perempuan itu. Semuanya merasa berbuat dosa, pergi satu persatu. Makanya Yesus berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau?" Apa jawab perempuan ini? Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Ini bicara kasih karunia. "Aku juga tidak menghukum engkau." Ini kasih karunia. "Pergilah," perhatikan, "dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini." Ini bicara takut akan Tuhan. Di mana ada takut akan Tuhan, di situ ada kasih karunia. Di mana kasih karunia dilepaskan, di situ pasti ada takut akan Tuhan. Ada rasa hormat akan Tuhan. Ini saudara catat saja ayat berikutnya ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Barang siapa menabur dalam daging pasti menuai kebinasaan. Menabur menuai. Kalau kita menabur dalam hidup yang tidak takut akan Tuhan, ya kita menuai badainya. Dosa diampuni tapi konsekuensinya tetap kita tanggung. Saya nggak bicara panjang di sini. Coba lihat gambar ini. Takut akan Tuhan itu adalah penyeimbang kasih karunia. Kayak bola. Sebutlah yang biru, bola biru takut akan Tuhan. Yang kuning kasih karunia. Coba ambil bola yang biru takut akan Tuhan. Pincang gak seimbang. Penyeimbangnya kasih karunia tiap hari bekerja. Tuhan lepaskan kasih karunia-Nya. Tuhan lepaskan kehadirannya selalu hari demi hari. Mungkin ada kesulitan, ada tantangan. Masuk dalam sumur kayak Yusuf jadi budak di Mesir sampai masuk dalam penjara. Itu kan tantangan demi tantangan. Tapi kita lihat ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kemanisan Tuhan. Selalu tiap hari kita lihat ada kasih karunia-Nya, ada jalan keluarnya, ada mujizatnya. Kalau Anda ingin seimbang setiap hari saudara ya, ada kasih karunia Tuhan dilepaskan. Ada saja kebaikan Tuhan buat hidup kita, dilepaskan buat kita. Ingat harus ada bola biru itu, kasih karunia supaya seimbang. Tiap hari kita alami kebaikan. Tiap hari kita alami pertolongan Tuhan. Tiap hari kita alami penyertaan. Harus ada rasa takut akan Tuhan. Ingat, rasa takut akan Tuhan itu perasaan Tuhan merasa kita dihormati. Tuhan dihormati sama kita. Bukan perasaan kita. Tuhan tidak peduli perasaan kita. Yang penting bukan perasaan kita tapi perasaan Tuhan. Saya pernah bilang, kalau seorang mamah ngomong sama anaknya, "Nyoh, nih kamu ini kok enggak hormat ya sama papa, enggak hormat sama mama. Kamu enggak punya takut hormat sama mama." Kalau seorang mama, seorang papa ngomong sama begitu sama anaknya, berarti orang tuanya, mamanya merasa kamu ini kok kebangetan ya, enggak ada rasa hormat sama mama. Mamanya merasa, anaknya merasa, "Enggak tuh ma, aku merasa hormat sama mama." Yang penting bukan perasaan kita, perasaannya Tuhan. Ada kan ayatnya? Saya tutup dengan ini, Malikiya 1 ayat 6, ayat yang sering kita baca. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Harusnya begitu aturannya. Ya. Jika aku ini Bapak, di mana kau hormat kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang padaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Saya ulang, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, ini mewakili kita,
dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Tuhan merasa terhina namanya, umatnya nggak merasa. Dengan cara bagaimana kami tidak menghormati engkau, dengan cara bagaimana kami menghina engkau Tuhan. Mereka tidak merasa, tapi Tuhan merasa mereka tidak hormat. Yang penting bukan perasaan kita, perasaannya Tuhan. Merasa dihormati nggak sama kita. Kalau Anda nggak respon sama firman Allah, Tuhan berfirman, Anda tegar tengkuk, nggak mau nurut. Itu nggak ada hormat. Karena yang namanya definisi hormat takut akan Tuhan, memandang Tuhan dengan rasa hormat, rasa kagum disertai kekudusan. Setiap dia berkata, lakukan. Nasihatnya, kerjakan. Setiap kita berjumpa dengan Tuhan, rasa hormat mesti ada. Kalau dalam ibadah yang seperti ini saja kita nggak ada rasa kagum, rasa hormat, disertai rasa kekudusan dalam hati kita. Bagaimana kasih karunia bekerja hanya sebatas perasaan nanti. Cuman merasa saya orang disertai Tuhan. Saya disertai Tuhan cuman sebatas merasa. Itu perasaanmu. Tapi bukti nyata keseharian tidak ada campur tangan Tuhan. Saya rindu rasa takut akan Tuhan itu betul-betul nyata ada. Kalau itu ada, kasih karunia-Nya pasti dilepaskan juga ada. Seimbang. Takut akan Allah itu menyeimbangkan setiap hari. Kasih karunia-Nya dilepaskan dalam hidup kita. Dan orang hidup dalam kasih karunia itu seperti Yusuf. Mungkin macam-macam kesulitan dihadapi. Ujungnya kebaikan luar biasa dinyatakan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.